Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya dilimpahkan, rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Pembalasan Gadis yang Diperkosa, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Isma merasakan kesedihan amat dalam. Hatinya gelisah, kecewa, bahkan terluka. Andai saja semua tak terjadi seperti ini, mungkin Panji masih baik-baik saja. Kedua bersaudara itu terseduh menangisi adik laki-laki satu-satunya. Kesedihan begitu ketara mereka rasakan. "Ini semua ulah kamu, Mbak," hardik Isma dengan tatapan tajam menatap Vika yang terisak. "Ulahku," ulang Vika dengan air mata yang terus berjatuhan. "Iya, andai kamu tidak menekan Panji untuk meninggalkan Arheta, memaksakan kehendakmu untuk bertunangan dengan wanita pilihanmu, mungkin sekarang dia tidak akan seperti ini," lantang Isma dengan menunjuk wajah Vika. Vika bergeming. Vika akui apa yang dikatakan Isma adiknya adalah benar. Andai waktu Panji menolak pertunangan itu, dia tidak memaksa dengan alih akan mengeluarkan dari kerjaan juga jabatan. Dia juga mengancam tidak akan mengakui Panji sebagai adiknya. Mbak semudah itu kamu memberi aku waktu. Dalam kurun waktu seminggu aku harus bisa menerima Alinda. Ini demi kebaikan kita juga, Panji. Cobalah dalam waktu sekarang ini kamu berusaha membiasakan diri, bersikap seperti kamu memperlakukan Arheta. Mbak tahu kamu tertarik dengannya, timpal Vika. "Iya, Mbak, aku memang menyukai Alinda, namun bukan berarti aku harus melamar dan bertunang dengannya. Aku mencintai Arheta, bukan Alinda. Mungkin saja perasaanku ini hanya sebatas mengaguminya, bukan cinta, Mbak," jelas Panji panjang kali lebar. "Mbak tidak mau tahu. Keputusan ada di tanganmu sendiri. Kau memilih Arheta atau tidak diakui lagi di keluarga. Bahkan jabatan dan pekerjaanmu akan Mbak cabut. Terserah kamu mau hidup di mana, itu urusanmu," sambungnya lagi, sehingga membuat Panji bingung dan diam. Hingga akhirnya Panji pun hanya manut dengan perintah kakaknya. "Mbak ingat apa yang Mbak katakan pada Panji?" "Iya, aku akui dia memang pernah teralihkan perasaannya. Namun Mbak tahu, Panji selalu bersama menyamakan antara perasaan cintanya pada Arheta dengan Alinda. Itu jauh berbeda. Dan setelah Panji tahu perasaannya hanya sebatas itu, dia tidak ingin lagi melanjutkan pertunangan itu," jelas Isma membuat Vika semakin diam. "Tapi ini bukan keinginan Mbak Isma. Mbak hanya ingin Panji menikah dengan pilihan Mbak. Bukan ingin dia seperti ini," lirik Vika dengan suara parau tertahan tangisnya. "Semua terlambat, Mbak. Andai Mbak mengerti perasaan kami ataupun Panji saja, semua tidak akan seperti ini," pekik Isma. Jadi Mas Panji?" Suara seseorang membuat Vika dan Isma menoleh. "Alinda?" ucap Vika dan Isma. Tanpa mereka sadari perdebatannya didengar oleh Alinda. "Mbak jahat. Kalian jahat. Aku kecewa dengan kamu, Mbak," ujar Alinda menunjuk Vika. Terlihat kekecewaan yang mendalam pada diri Alinda.
Alinda, dengarkan Mbak dulu. Mbak bisa jelaskan ini semua, ucap Vika mencekal tangan Alinda. Namun dengan kasar Alin menepisnya. Cukup Mbak, aku pikir Panji tulus menerima perjodohan ini. Dia menerima aku. Namun nyatanya dia menerima pertunanganku dalih-dalih tekanan kamu Mbak, pekik Alin dengan kekecewaannya. Tanpa kami jelaskan pun, kamu pasti sudah tahu. Bahkan kamu sendiri tahu bahwa Areta adalah sahabat kamu sendiri, timbal Isma dengan tatapan penuh kebencian. Areta? Maksud Mbak? Ucap Alin terbata. Isma membuka HP-nya, lalu memberikan sebuah foto yang terpampang jelas di galerinya. Siapa dia? Bukankah di sana terlihat jelas wajah kamu dengan Areta? Tegas Isma dengan nada menekan Alinda. Alinda diam. Wajahnya berubah. Yang tadinya seakan merasakan kecewa atas kebohongan Vika, namun dirinya sendiri yang tersudut oleh kepalsuannya. Foto si... ucap Vika yang meraih HP Isma. Namun matanya seketika membulat melihat siapa yang sedang berada di dalam foto tersebut. Areta dan kamu? Jadi kalian? Ujar Vika gugup dan terbata. Iya, dia adalah sahabat Areta. Namun Panji tak pernah mengetahuinya. Atau jangan-jangan... Mata Isma menatap tajam manik mata Alin. Alin terlihat gugup. Keringat membasahi wajahnya. Alin kehabisan kata-kata untuk membela dirinya. Jangan sampai kamu pun ikut andil dari tewasnya Areta, ujar Isma dengan tatapan nyalangnya. Seketika wajah Alin semakin pucat. Dia takut Isma mengetahui rencananya dengan Arjuna untuk menculik Areta. Tidak, aku tidak tahu apa-apa soal Areta. Kamu pasti bohong kan Mbak? Ujar Alin dengan bibir bergetar. Isma mengelilingi tubuh Alinda dengan senyum sinis dia tebarkan. Tidak akan ada yang maling mengaku. Jika maling mengaku, penjara penuh, ucapnya seraya menepuk pundak Alin. Alinda bergeming. Dia tak mau mengeluarkan kata-kata lagi. Dia takut malah keceplosan. Akhirnya dia memilih bungkam. Terlihat Vika yang semakin gelisah. Satu demi satu semakin terlihat kebenarannya, sehingga membuatnya semakin tertekan. Rasa bersalah dan menyesal semakin dalam. Namun kini Vika tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Namun dalam keadaan yang semakin gelap, para dokter sibuk di ruangannya masing-masing, dan suster yang hanya beberapa jam sesekali datang, sehingga membuat keadaan rumah sakit semakin hening dan sepi. Namun Vika tidak merasakan kantuk sama sekali, sehingga dia hanya duduk dengan menghadap lorong yang gelap dan sunyi. Dalam keadaan sepi dan malam semakin larut, Vika masih dengan wajah sendunya duduk termenung. Namun dalam keadaannya yang kalut, tiba-tiba Vika melihat sosok perempuan berdiri di kegelapan. Dengan langkah gontai, Vika berniat mendekati sosok tersebut. Karena terlihat wajahnya yang pucat, sehingga Vika menerka dia sedang membutuhkan bantuan dan harus membantunya. Namun saat dirinya hanya berjarak beberapa meter dengan sosok berbaju merah, begitu terkejutnya Vika, sehingga langkahnya kembali mundur dan tersudut dengan tembok. Areta, lirih Vika. Dengan kecepatan tak terhingga, sosok itu telah berada di depan wajahnya yang hanya berjarak satu jengkal saja. Areta, lirih Vika kembali dengan tenang. Sosok itu mendongakkan kepalanya mendekati wajah Vika. Tiba-tiba bau amis darah dan bau busuk menyeruak. Wajah yang tadi Vika lihat adalah wajah Areta, kini berubah menjadi wajah yang hancur. Dengan bola matanya yang tidak ada, lidah menjulur hingga ke dada, dan mulutnya yang sobek, serta ratusan belatung menggeliat memenuhi borok-borok di tubuh sosok itu.
Vika terbatuk dan merasakan mual yang sangat hebat. Ingin berteriak, suaranya seakan tercekat dan terkunci. Pengkhianat, lirih sosok berbaju merah. Vika hanya meringis, tubuh dan kakinya sama sekali tak mampu bergerak. Lagi dan lagi, sosok itu mendekatkan wajahnya yang semakin buruk dengan rintihan yang amat membengkikan telinga. Pengkhianat, tunggulah pembalasanku. Ucapnya lantang, lalu menghilang dengan bersamanya Vika yang ambruk ke lantai. Vika tersungkur di lantai dan segera Isma yang melihat Vika terjatuh pingsan langsung menghampirinya. Dengan mata menahan kantuk, Isma terloncat kaget melihat Vika pingsan dengan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Mbak, bangun mbak, lirih Isma dengan kecemasan yang melanda di hatinya. Berkali-kali Isma terus membangunkan Vika dengan menepuk-nepuk pipinya, hingga akhirnya Vika mengerjap membuka mata. Hah! Teriakan Vika yang membuat Isma terloncat kaget membuatnya terjatuh. Mbak, apa-apaan sih? Sudah malam kok teriak-teriak. Ini aku Isma, ujar Isma yang kesal dengan Vika. Isma? Benar kamu Isma? Ucapannya gugup dengan mata celingak-celinguk seperti orang yang mencari sesuatu. Iya, terus siapa lagi kalau bukan aku, setan? Dengan tubuh gemetar, Vika memeluk Isma dan menangis, membuat Isma keheranan dengan perilaku kakaknya itu. Loh, kok mbak nangis sih? Tadi teriak, sekarang nangis. Kenapa sih mbak? Lagian mbak juga ngapain tidur di sini? Ketus Isma dengan mengurai pelukan Vika. Tadi mbak lihat Areta, bisik Vika membuat Isma yang tadinya mengantuk matanya langsung terbuka lebar. Apa? Areta? Mbak sakit ya? Dengan menyentuh pipi dan jidat Vika, rupanya Isma mendapati badan Vika dalam keadaan demam. Mbak, badan kamu panas. Ini juga keringat sampai begini. Ya sudah yuk, kita istirahat. Tanpa Vika menjelaskan apa-apa lagi, Isma membawa Vika ke ruangan Panji. Di sana Vika dan Isma beristirahat kembali. Namun Isma merasa ada yang aneh pada kakaknya, karena sebelumnya dia tidak pernah melihat Vika hingga seperti ini. Tadi Mbak Vika bilang lihat Areta. Apa jangan-jangan gumam Isma? Ngapain aku mikir yang enggak. Mungkin Mbak Vika hanya kelelahan saja. Dengan menepis kepalanya, Isma membuang pikiran-pikiran buruk yang mampir di otaknya. Isma pun berbaring di sofa menemani Vika hingga akhirnya mereka pun terlelap. Pagi pun menyapa. Isma telah bangun lebih dulu. Terlihat wajah Vika yang masih berbaring. Namun Isma tahu Vika sudah terbangun dari tidurnya. Isma sedikit menyipitkan matanya. Dia terus memperhatikan Vika. Terlihat wajah Vika yang pucat pasi dan terus melamun. Namun Isma enggan untuk terlalu banyak bertanya dan hanya meninggalkan Vika di ruangan Panji untuk mengambil sarapan. Hilma dan Bian amat kecewa dengan kenyataan yang menimpa Areta. Panji telah mengkhianati kepercayaan mereka. Dan Juna, orang selalu berharap kebahagiaan Areta. Dialah yang membuat luka dan lara amat terdalam. Sejak kedatangan Panji, Winda masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Panji telah menduakan adiknya. Kecewa dan sakit bukan hanya Areta, namun Hilma dan Bian pun juga merasakan hal yang sama. Aku akan membalas kalian semua. Dan kamu Alinda, aku pikir kamu sahabat baik buat adikku. Nyatanya kamu adalah duri dalam daging. Aku tidak akan membiarkan kebahagiaan menyertai keluargamu. Kau sudah membuat orang tuaku terluka. Maka akan kubuat hal yang sama terjadi pada keluargamu. Dengan senyum sinis, Winda menyunggingkan bibirnya dan brak,
kalian semua akan hancur, bagi Winda dengan menggebrak meja di hadapannya. Tok tok tok. Win, sayang, apa kamu tidak apa-apa? Suara Hilma terdengar memanggil nama Winda. Terdengar kekhawatiran yang mendalam dalam diri Hilma. Win, buka pintunya. Timpal kembali Hilma memanggil Winda. Iya bu, sahut Winda lalu membuka pintu kamar dengan wajah yang acak-acakan. Sayang, kamu baik-baik saja? Lirih Hilma dengan menatap seluruh ruangan yang terlihat berantakan. Ini kamar kamu kenapa berantakan seperti ini sayang? Winda luruh ke lantai dengan memeluk kedua kakinya. Dia menangis dengan menenggelamkan wajahnya. Kenapa bu? Kenapa ini menimpa keluarga kita? Lirih Winda dengan tangis yang terseduh-seduh. Sayang, ibu yakin akan ada balasan untuk mereka semua. Mereka akan hancur. Aretha tidak akan diam. Dia tidak akan diam melihat orang yang telah menyakitinya bahagia. Hilma merangkul Winda dengan bulir bening yang ikut tumpah membasahi pipinya. Maafkan aku bu, aku tidak bisa menjaga Aretha. Maafkan aku. Tidak sayang, ini bukan salah kamu. Mereka manusia biadab, manusia tidak punya hati. Mereka pantas mendapatkan balasan yang lebih menyakitkan dari perbuatan mereka, sahut Hilma dengan mengeratkan pelukannya. Bu, Win, Bian tiba-tiba datang dengan mendapati pemandangan yang membuatnya ikut merangkul pada kedua wanita yang paling dicintainya. Kalian kenapa? Winda, kamu gak apa-apa? Ujar Bian dengan menatap wajah Winda. Aku janji, aku akan membalas kematian Aretha. Aku janji demi kalian, lirih Winda dengan menatap tajam pada Bian. Ayah percaya, tanpa kamu melakukan apapun, Aretha akan membalas para bajingan itu. Kamu cukup berdoa agar mereka merasakan penderitaan yang Aretha rasakan, sahut Bian dengan memeluk kembali Hilma dan Winda. Ketiganya menangis dalam pelukan, percaya akan adanya pembalasan yang akan Aretha lakukan. Namun seketika mengingat motif dari perbuatan Juna, apakah hanya karena cintanya yang tak terbalas, atau ada sesuatu di balik kejadian ini? Winda merasa ada orang lain yang menjadi dalang dalam penculikan dan pembunuhan Aretha. Entah dari keluarga Panji atau memang ada orang lain. Namun apa motif dari penculikan Aretha? Sayang, lebih baik sekarang kita makan ya. Nanti kita langsung ke kantor polisi guna menanyakan penyelidikan Juna dan teman-temannya, ujar Hilma dengan membantu Winda terbangun. Tapi bu, siapa teman Arjuna yang seorang lagi? Hanya ada Tommy dan Juna di rumah sakit, tanya Winda dengan mengerutkan dahinya. Kamu benar sayang. Apa jangan-jangan dia tahu jika Juna dan Tommy sudah ditahan polisi, jadi dia sembunyi, ucap Hilma dengan melirik Bian dan Winda bergantian. Tidak, mereka tidak akan pernah bisa lari. Kemanapun mereka pergi, pasti Aretha akan mengejarnya, sahut Bian dengan wajah memerah menahan amarah. Anakku sayang, tidurlah sayang. Anakku sayang, pelita hati penerang kehidupan. Hilma dan Winda saling pandang, menerka-nerka bahwa pendengarannya tidak salah dengar. Win, suara siapa di atas? Suaranya berasal dari kamar Aretha, ujar Hilma menajamkan pendengarannya. Itu seperti Winda dengan cepat berlari menuju kamar Aretha. Hilma dan Bian mengikuti langkah Winda. Win, kenapa? Winda tak menyahut. Bian dan Hilma mendekatkan telinganya di depan pintu. Terdengar suara seseorang bersenandung. Itu
senandung yang biasa ibu nyanyikan saat Areta meminta ibu menemaninya tidur, ucap Hilma. Iya, itu seperti suara Areta, Bu, ujar Winda. Ayah tidak mendengarkan suara apa-apa, Bu, sahut Bian. Winda dan Hilma menoleh, pelan-pelan membuka handle pintu. Setelah pintu terbuka, tercium aroma bunga melati menyeruak di seluruh ruangan kamar Areta. Winda dan Hilma menyusuri setiap sudut mencari sosok yang bersenandung sebelumnya. Namun saat mereka masuk, di sana tidak mendapati siapa-siapa. Hanya tercium bunga melati yang sangat menyengat dan sebuah tanda kehadiran seseorang, karena terlihat dari kasur yang seperti habis disinggahi seseorang. Bu, ini seperti habis ada seseorang yang telah duduk di kasur Reta, ujar Bian dengan wajah yang sedikit keheranan. Bukannya kamar Reta setiap hari dibereskan oleh Bisumi? Kenapa ini? Tidak perlu khawatir, Bu. Sepertinya Areta ingin memberitahu kita agar kita tahu bahwa dia akan membalas kekejaman mereka, ujar Winda dengan senyum mengembang. Bian dan Hilma hanya saling tatap. Tiba-tiba angin berhembus. Padahal tidak ada kaca atau jendela yang terbuka, sehingga membuat bulu kuduk mereka seakan berdiri. Malam yang biasanya seakan nyaman, kini terasa mencekam. Dengan perasaan yang mulai risau, Hilma mengajak Winda dan Bian untuk segera meninggalkan kamar Areta. Akhirnya mereka kembali meninggalkan kamar Areta. Dan bruk, terdengar suara pintu yang dibanting dengan keras. Namun Hilma dan Bian tak menyadari itu. Balaskan dendammu, Reta. Aku bersamamu, lirih Winda. Winda pun berlalu dan kembali dalam kamarnya. Malam ini tak seperti malam-malam biasanya. Cuaca yang dingin dan mendadak turun hujan disertai guntur membuat Hilma merasa khawatir dan sangat gelisah, seakan ada sesuatu yang akan terjadi. Hilma merasakan suasana malam ini sangat berbeda. Hilma dan Bian telah berada di kamarnya. Begitupun Winda. Winda masih sibuk dengan pikirannya, masih memikirkan apa motif pembunuhan adiknya. Apakah hanya Arjuna dan teman-temannya, atau ada orang lain di balik semua ini? Sejak kematian Areta, banyak kejadian aneh menimpa mereka. Saat Winda sedang berada di perjalanan, tiba-tiba jalanan yang dia lalui terkena macet. Seperti ada kecelakaan yang sedang terjadi di depan sana. Ada apa ya? Kenapa macet begini? Duh, padahal aku sedang terburu-buru, gerutu Winda dalam mobilnya. Ada apa sih, Pak? Kok ramai begitu di depan? Tanya Winda pada Tarman, sopir Areta yang kini menjadi sopir pribadinya. Itu, Non, sepertinya terjadi kecelakaan, sahut Tarman. Ada-ada saja. Memang bawa kendaraan tidak bisakah mereka lebih berhati-hati? Cari jalan lain saja, Pak. Saya buru-buru. Baik, Non. Mereka pun memutar balik kendaraan roda 4-nya karena jalanan yang macet membuat mereka sulit untuk mencari jalan. Namun saat berbelok, tiba-tiba Winda seperti melihat bayangan seorang. Winda menatap dan melihatnya dengan seksama. Areta, gumam Winda. Kenapa, Non? Tanya Tarman. Tunggu, Pak. Saya seperti melihat sesuatu. Winda pun membuka pintu mobil, lalu melangkah menuju sosok yang dilihatnya. Namun betapa kagetnya saat melihat kerumunan di depannya. Areta? Benarkah? Dan siapa yang kecelakaan itu? Bisik Winda dengan wajah yang terheran-heran. Winda pun dengan perlahan menerobos kerumunan hingga tepat di depan sosok yang telah terkapar. Dalam keadaan tertelungkup, Winda mencoba melihat lebih dekat. Siapa dia? Kenapa hanya dilihati saja? Kenapa tidak telepon ambulan? Ujar Winda. Tidak tahu. Tadi dia sepertinya sedang mabuk hingga menabrak trotoar dan mengakibatkan kecelakaan, sehingga mobil di belakangnya tak dapat beralih dan menabraknya.
sahut warga yang sedang melihat korban kecelakaan tersebut. Namun kasihan, sepertinya lukanya amat parah di bagian area sana. Dan kepala yang terluka begitu parah. Dia juga masih bertahan, sahut warga lainnya. Membuat Winda semakin merasa penasaran. Dengan langkah pelan, dia pun mendekati korban kecelakaan tersebut. Dalam pikirannya, kenapa dia melihat sosok Aretha di sana? Apa maksudnya? Aretha memperlihatkan dirinya saat ada kecelakaan seperti ini. Apa jangan-jangan dia batin Winda? Pikirannya mengingat wajah laki-laki yang pernah ke rumahnya waktu itu. Namun sayang, wajah itu sudah tak dapat dikenali karena kecelakaan yang membuatnya terluka parah. Dengan pikiran yang tak menentu, Winda pun berniat membalikan badan korban kecelakaan itu. Namun polisi dengan cepat datang sehingga membuatnya mundur kembali. Minggir, beri kami jalan, ujar salah seorang polisi. Cepat bawa dia ke dalam ambulan dan bawa ke rumah sakit sebelum semuanya terlambat, sambungnya lagi. Warga pun mulai bubar dan kembali pada tempatnya masing-masing. Namun saat Winda hendak melangkah pergi, langkah kakinya kembali terhenti. Ekor matanya mendapati sesuatu yang dilihatnya. Punya siapa ini? Terlihat sebuah dompet yang terjatuh dan Winda pun hendak melihatnya. Namun saat hendak membuka, Tarman telah terlebih dulu memanggilnya. Non, sekarang kita kemana? Ujar Tarman dengan sedikit berteriak. Kita ke kantor dulu pak. Dengan kembali menutup dompet yang Winda temukan dan membawanya serta. Di sepanjang perjalanan, Winda masih memikirkan apa maksud sosok Aretha yang terlihat tersenyum saat melihat pria yang kecelakaan tadi. Apakah dia salah satu dari teman Juna? Namun wajahnya sayang sekali tidak bisa dikenali oleh Winda. Winda pun sampai di pelataran kantor milik Aretha. Dengan wajah juteknya, Winda masuk dan langsung menuju ruangan pribadinya. Dan bruk, tiba-tiba saja seorang karyawan tanpa sengaja menabrak Winda yang telah berjalan. Dina? Ih, kamu kenapa sih seperti orang dikejar hantu saja? Jalan itu hati-hati dong. Nanti gimana kalau nabrak orang lain? Bisa berabe. Celoteh Winda pada sosok yang menabraknya, yang tak lain adalah Dina, teman Aretha. Maaf, lirih Dina dengan keringat yang mengucur dan tubuh bergetar. Hehehe, kenapa kamu sampai keringetan begitu? Tidak apa-apa. Tadi aku lihat kecoa. Ya elah, timbang kecoa doang sampai begitu. Ya sudah, sana lanjut kerja, timpal Winda lagi. Dan Dina pun kembali mengerjakan tugasnya, walau dengan keadaan yang membuat Winda heran. Dengan pikirannya yang masih banyak pertanyaan-pertanyaan, namun Winda harus tetap konsisten dalam pekerjaan dan melupakan sejenak masalah yang hinggap di pikirannya ini. Di tempat lain, Vika, Isma dan Alinda masih termenung dengan keadaan Panji. Namun Alinda seketika berdiri dari duduknya ketika melihat dua orang perawat membawa seseorang yang dalam keadaan luka berat di sekujur tubuhnya. Itu seperti Bambang, lirih Alinda dengan sedikit mengernyitkan dahi. Kenapa, Lin? Tanya Vika. Itu mbak, itu seperti Bambang, dengan menunjuk pada korban yang dibawa oleh dua orang perawat. Loh, iya, tapi kenapa keadaannya sangat memprihatinkan seperti itu? Sepertinya dia kecelakaan, mbak. Kenapa mereka semua kecelakaan dan keadaannya sama-sama mengkhawatirkan seperti itu? Ujar Vika. Mereka pun kembali duduk dan menunggu dokter memeriksa keadaan Panji. Sudah beberapa hari Panji masih dalam keadaan kritis dan belum keluar dari masa komanya. Pergi kau, pergi! Teriakan seseorang membuat Vika dan keduanya melirik pada arah suara. Terlihat Tommy yang menyeret kakinya yang terluka dengan teriakan yang terus menggema di dalam lorong yang hendak menuju lantai atas. Itu Tommy kenapa? Ada apa dengannya? Terlihat Vika yang shock
melihat keadaan Tommy yang sangat mengkhawatirkan. Kakinya yang luka tanpa perban telah meneteskan cairan merah kental. "Pergi kamu Aretha, pergi, jangan ganggu." Kalimat yang Tommy ucapkan dalam teriakannya yang sangat memilukan. "Tommy, sadar kamu nak, sadar." Liris seorang perempuan yang diperkirakan berumur 35 tahun itu. "Sadar nak, ini kami orang tua kamu," ujar sosok lelaki yang tak jauh lebih tua dari wanita sebelumnya. "Pergi, pergi kau setan." "Pak, bagaimana ini Pak? Kenapa dengan Tommy anak kita?" ucap Retno, ibunya Tommy. "Bapak juga tidak tahu Bu," saut Rijal, ayah Tommy, dengan menggusar rambutnya yang sangat terlihat kekhawatiran yang mendalam di sana. Banyak perawat dan para tamu rumah sakit yang menyaksikan keadaan Tommy. Dengan terus histeris, Tommy mulai memasuki lorong menuju tangga dan terus beringsut menaiki tangga meski dalam keadaan histeris. Semua yang melihat mencoba menenangkan Tommy, namun keadaan semakin keruh dan riuh. Tommy seakan tak mendengar siapapun yang mengajaknya bicara. Hingga akhirnya Tommy tertatih-tatih melewati sebuah ruangan dan berada di sebuah balkon lantai 7. Maafkan aku, jangan sakit aku." Dengan tangan bersimpu di dada dan seperti menatap seseorang, Tommy terus berucap maaf. Teriaknya sangat memekakan telinga. Terlihat cairan merah yang tadi merembes ke lantai mengikuti arah langkahnya, memenuhi setiap sudut lorong. "Kau harus membayar perbuatanmu. Aku puas melihat penderitaan orang-orang di sekitarmu. Dan sekarang waktunya kau menemaniku." Liris sosok yang memakai baju berwarna merah, namun tidak dapat dilihat oleh siapapun selain Tommy. Dia pun mencekik leher Tommy hingga berdiri tepat di lantai balkon. Seketika bulir bening luruh di pipinya dengan 1000 penyesalan yang Tommy rasakan. Menyesal telah mengakhiri hidup seseorang, menyesal telah mengecewakan orang tuanya. "Maafkan aku Aretha, maafkan aku." Lirihnya di tengah isak tangis dengan melirik ketinggian yang begitu tertata jelas di pelupuk matanya. "Tommy, apa yang kamu lakukan nak?" teriak Retno melihat Tommy berdiri di atas besi yang menjadi pagar balkon. "Nak, turun nak, ini ayah dan ibu," ujar Rijal dengan mata yang menahan embun. "Maafkan Tommy ya, Bu. Tommy menyesal. Maafkan Tommy tidak bisa menjadi anak yang baik untuk ibu dan ayah." Lirih Tommy yang berlinangan air mata dan bruk. Seketika suara teriakan sangat menggema. Suara riuh teriakan karena mendengar suara yang terjatuh dari atas sana. "Tommy!" Seketika Retno pun lunglai. Kakinya melemas, tak dapat menahan bobot tubuhnya melihat kenyataan bahwa anak sulungnya tanpa hati terjun dari balkon. Sehingga terdengar riuh piuk yang melihat jasad Tommy yang melayang dari lantai 7. "Tommy!" lirih Vika, Isma dan Alinda. Mereka semua terlihat shock melihat Tommy yang terjun dari atas balkon. Mereka pun kembali berlarian menuju ke bawah untuk melihat jasad Tommy. Setelah sampai, jasad Tommy sudah dikerumuni banyak orang. Terlihat tubuhnya yang hancur dan kepalanya pecah, sehingga isi kepalanya terlihat berceceran membuat mereka yang melihat sangat ngeri. Bahkan ada pula yang pingsan melihat tragedi kematian Tommy. Banyak juga yang muntah melihat kondisinya yang sangat mengkhawatirkan. Terlihat sosok wanita yang tersenyum di atas sana dan secara tidak sengaja menampakkan diri pada Alinda. "Aretha!" lirih Alinda dengan wajah pucat pasi
dan kembali menatap jasad Tommy yang hancur. Peluh membasahi wajahnya melihat kejadian naas yang menimpa Tommy. Seketika Alinda merasa ketakutan. "Bawa dia ke ruang jenazah," ujar seorang dokter pada perawat. Dan mereka pun langsung membawa Tommy ke ruang jenazah supaya diperiksa lebih lanjut. "Om, Tante, yang sabar ya," ujar Vika dengan mencekal pundak Retno. "Kenapa dengan Tommy? Kenapa dia seperti ini? Apa yang terjadi padanya?" lirih Retno dengan isak tangisnya. "Sudah, Bu, semua sudah terjadi. Lebih baik kita doakan anak kita. Sekarang kita urus jasadnya setelah diperiksa dokter." Mereka pun kembali dengan sejuta kesedihan. Isma dan Vika masih shock dengan kejadian ini. Banyak pertanyaan yang mengisi kepala mereka. Vika dan Isma pun kembali menuju tempat di mana Panji dirawat. Namun Alinda terlihat sedikit termenung, seakan dirinya sadar akan merasakan apa yang dialami Tommy. Melihat sosok Areta membuatnya semakin gelisah. Apa jangan-jangan Areta yang membunuh Tommy guna membalas kematiannya, batin Alinda. "Aku tidak melakukan apapun, Reta. Aku tidak ikut andil dalam pembunuhanmu," lirih Alinda. Alinda semakin yakin bahwa kematian Tommy adalah bentuk balasan Areta atas pembunuhannya. Namun Alinda berpikir bahwa dia tidak ikut tanggung jawab atas kematian sahabatnya. "Alinda," suara seseorang membuat Alinda terhenyak dari lamunan. "Iya, Mbak," sahut Alinda. "Kenapa diam saja? Kita mau lihat Arjuna. Apa kamu tidak ikut?" ujar Vika. "Iya, Mbak, ikut." Mereka bertiga pun melangkah menuju ruang rawat Arjuna. Mereka ingin mengabari atas tragedi yang terjadi pada Tommy sahabatnya. Setibanya di sana, terlihat Juna tengah bersandar pada tumpukan bantal. Terlihat wajahnya yang pucat dan badannya yang sangat kurus kering. "Permisi Om, Tante," sapa Vika saat telah memasuki ruangan Arjuna. Nak Vika, sini nak, duduk." "Kenapa kalian kesini? Memang Panji ada yang menemani?" sambungnya. "Kami ada kabar tidak baik, Tan, Om. Dan sepertinya Juna juga harus tahu," ujar Vika dengan menatap Juna yang terlihat datar seperti orang yang sudah tak memiliki hasrat kehidupan. "Berita apa itu, Nak?" sahut Budi dengan menaikkan sebelah alisnya. "Tommy meninggal, Om, Tan. Tadi dia terjun dari balkon lantai 7, sahut Isma dengan kelopak mata yang mulai mengembun. "Apa? Meninggal dengan terjun dari balkon?" Rosa terkejut kaget mendengar kabar yang tak terduga. Terlihat Juna yang berubah menatap pada mereka dengan wajah yang pucat dan bibirnya yang kering. "Bagaimana? Apakah pertunjukan yang kubuat menyenangkan?" ucap Juna dengan tatapan tajam menatap mereka semua. Senyum yang tersungging dari sudut bibirnya dan suara yang serak dan seperti suara seorang wanita membuat mereka semua saling pandang dan kebingungan. "Apa kalian ingin juga melihat Arjuna yang terjun di sana?" Seketika ucapan Juna membuat Rosa kaget. "Apa maksud kamu, Juna? Kenapa kamu berbicara seperti itu?" Namun Vika menarik tangan Rosa dan dengan isyarat untuk menyuruhnya diam. "Kenapa, Vika? Ada apa ini?" ujar Budi dengan wajah kebingungan. "Dia bukan Juna, dia orang lain," pukas Isma dengan menatap Juna dengan lekat. "Apa maksudnya ini? Om dan Tante tidak mengerti. Jelaskan, Isma. Ada apa ini?" "Kalian semua akan mendapatkan gilirannya, termasuk kau." Dengan menunjuk Alinda, Arjuna menatap penuh kebencian padanya. "Pengkhianat," sambungnya, sehingga membuat Alinda berangsur mundur bersembunyi di belakang Vika. Setelah itu sosok itu pun keluar dari tubuh Juna
dan semua mendekati Juna yang terkulai lemas. Jantung Vika dan Alinda berdebar lebih kencang dari biasanya. Kejadian demi kejadian membuat mentalnya dipaksa menghadapi situasi semacam ini. Juna, sayang. Dengan menepuk pipinya, Rosa terus berusaha membuat Juna kembali sadar. Budi dan Rosa menyesali perbuatan anaknya. Namun polisi akan segera menghukum perbuatan anaknya dengan menahan Arjuna di dalam jeruji besi. Namun apa yang terjadi? Seperti teka-teki yang sulit untuk ditebak. Ada rasa janggal yang merasuki relung hati Rosa. Rosa memang marah dengan perbuatan Arjuna. Namun untuk kehilangannya, Rosa pun tidak sanggup. Sepertinya Juna sudah sadar. Kami tinggal ya Om, Tante. Kami takut ada apa-apa dengan Panji, ujar Vika berpamitan pada Budi dan Rosa. Baiklah, jika ada apa-apa kabari kami. Isma, Vika, dan Linda. Mereka pun kembali menuju ke ruangan Panji. Mereka sama-sama sibuk dengan pikirannya masing-masing. Setelah Winda menyelesaikan tugasnya, dia kembali mengingat kejadian sebelumnya dan memiliki pikiran akan mencarinya di rumah sakit. Winda pun beranjak dan melangkah dari ruangannya. Dengan pikiran yang masih berkecamuk, Winda menuju parkiran menemui Tarman. Setelah sampai terlihat Tarman sudah menunggunya dan langsung menghampirinya. Langsung pulang atau ada acara lain non? Tanya Tarman. Kita ke rumah sakit dulu pak. Aku harus mencari tahu sosok pria yang kecelakaan tadi, ujarnya dengan membuka pintu mobil dan langsung masuk. Baik non. Tanpa banyak bertanya, Tarman menuruti perintah Winda. Hingga 30 menit menuju rumah sakit di mana Arjuna dirawat. Winda menuju ruang resepsionis untuk bertanya tentang kecelakaan yang terjadi pagi tadi. Mbak, maaf, apa ada pasien yang kecelakaan tadi pagi dibawa ke sini? Tanya Winda pada penunggu meja resepsionis. Tunggu sebentar ya bu, saya cek dahulu, sahutnya. Pasien kecelakaan lalu lintas tadi atas nama Bambang Ferdian berada di ruang operasi bu, ujarnya. Oh, baiklah, terima kasih ya mbak. Sama-sama bu. Winda pun menuju ruang operasi yang dimaksudnya tadi. Namun saat melewati ruangan yang dipakai Tommy, terlihat beberapa polisi dan orang tua yang telah terisak. Winda pun menghampiri, lalu pada bertanya dengan seorang polisi yang telah mengusut kejadian yang menimpa adiknya. Pak, permisi, ini kenapa kok rame-rame ya? Tanya Winda dengan melirik suasana di dalam yang dipenuhi isak tangis. Bu Winda, ini bu pasien bernama Tommy yang termasuk tahanan. Dia meninggal menjatuhkan diri dari balkon lantai 7. Jelas polisi yang berbadan gemuk itu membuat Winda terperangah. Apa? Menjatuhkan diri dari balkon lantai 7? Iya, keadaannya sangat mengkhawatirkan. Bentuk tubuhnya sangat memprihatinkan, dengan kepala yang pecah dan tubuhnya banyak yang patah. Begitupun isi kepalanya yang berceceran, sehingga dokter kesulitan untuk menanganinya. Jelas pak polisi dengan panjang lebar membuat Winda malah bergidik ngeri. Oh, bisa saya masuk pak? Boleh bu, silakan. Winda pun memasuki ruangan di mana jasad Tommy sedang berusaha dikafani. Namun terlihat kegusaran dokter dan perawat. Isak tangis seorang perempuan menambah kesan menyedihkan di dalam sana, membuat Winda terlonjat melihat kondisi jasad Tommy. Oke, kita beralih ke sudut pandang Tommy-nya sendiri. Setelah kejadian di mana aku dan kedua temanku telah menghabisi nyawa seorang perempuan, hidupku sungguh tak nyaman. Seakan aku dihantui rasa penyesalan dan bayang-bayangnya. Aku, Tommy Arkian. Aku adalah sahabat dan teman dekatnya Arjuna. Tidak hanya aku, tapi ada lagi satu sahabat kami, yaitu Bambang Pandu. Kami sudah lama berteman, namun baru kali pertama kami melakukan satu kesalahan yang paling fatal, hanya karena teman kami tidak terima penolakan seorang wanita yang dia cintai sejak 3 tahun yang lalu. Saat ini aku dilanda kegelisahan.
karena bayang-bayang sosok Aretha terus menghantui aku. Aku sungguh merasa ketakutan. Bikin pusing saja. Aduh, lebih baik sekarang aku mandi dan pergi, gerutuku. Aku pun memasuki kamar mandi untuk segera membersihkan diri. Dan setelah selesai, aku pun berniat menemui Bambang dan mengajaknya melihat Juna. Setan! Setan! Aku tersentak saat menoleh pada sebuah cermin. Namun terdapat sosok perempuan berbaju merah dengan wajah hancur dan mata yang bolong. Ditambah di sekujur tubuhnya terdapat banyak borok dan juga belatung yang menggeliat, dan sampai ada juga yang berjatuhan. Itu semua saat membuat aku frustasi. Pembunuh. Liris sosok menyeramkan dengan suara yang parau. Pergi. Pergi. Aku bukan pembunuh. Dengan ketakutan yang melekat di tubuhku, aku pun hendak berlari. Dan dek, lidahku merasa keluh. Mulutku bagai terkunci. Suaraku seakan tercekat di tenggorokan melihat wajah seorang yang tak asing telah berada tepat di hadapanku. Kenapa? Kenapa kau takut melihatku? Bukankah kau yang membuatku seperti ini? Ucapnya dengan senyum menyeringai. Maafkan aku. Maafkan aku, Aretha. Lirihku dengan derayan air mata yang luruh di pipi mulusku. Maaf. Ingatkah dengan permohonan? Ingatkah dengan permohonanku waktu meminta untuk melepaskanku saat itu? Tidak kan? Bahkan kalian malah. Maafkan aku. Aku mohon ampuni aku. Potongku di tengah ucapannya. Sosok Aretha menjelaskan bagaimana perlakuanku sebelum dia akhirnya mati. Aku ingin bermain denganmu, melihat semua orang terdekatmu merasakan apa yang keluargaku rasakan. Dengan sisa tenaga aku coba bangkit dan berlari. Beruntung aku berhasil dan langsung melajukan kendaraan roda 2 aku untuk menuju rumah sakit. Siang bolong begini kenapa dia bisa muncul sih? Gumamku. Namun di tengah perjalanan dan aku sedang menarik kendaraanku dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba sosok itu muncul di hadapanku. Hingga akhirnya motorku oleng dan tak bisa ku kendalikan. Dan brak, kendaraanku menabrak trotoar dan kakiku luka. Sepertinya patah. Aku tak dapat berbuat apa-apa, hanya menangis kesakitan. Orang-orang berdatangan melihat keadaanku. Namun sangat terkejutnya ketika aku melihat sosok lain yang menatap lekat wajahku. Kamu yang malam itu datang ke rumahku kan? Iya, dia Winda, kakaknya Aretha. Ternyata aku kecelakaan tepat dengan motornya Aretha. Apa yang kamu lakukan pada adikku Aretha? Apa yang kalian lakukan? Hah? Dia terus menodongkan berbagai pertanyaan. Namun beruntungnya polisi datang dan segera membawaku pergi, sehingga aku tak menjawab setiap pertanyaan yang dia berikan. Pak, akan dibawa ke rumah sakit mana korban kecelakaan ini? Aku akan menyusul. Terdengar suaranya yang menanyakan akan dibawa kemana aku ini. Ke rumah sakit Melati, Bu, sahut petugas ambulan. Baiklah, nanti saya menyusul. Mobil pun melaju dan aku sudah sangat merasa lemas. Hingga akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Setelah sampai dan aku sadar, aku telah berada di ruang rawat dan telah menangani operasi. Namun saat mataku perlahan terbuka, yang kulihat adalah teriakku menggema di seluruh ruangan, membuat semua terkejut atas yang terjadi padaku. Ampuni aku, Aretha. Maafkan aku. Ucapku membuat kedua orang yang menatapku terkejut, begitupun dengan Winda. Hei, apa maksud perkataanmu? Siapa yang membunuh Aretha?
Apa yang kalian lakukan padanya? Apa kalian pembunuh dan yang memperkosa Aretha? Hah? Gertak Winda tanpa sedikit pun berbasa-basi. Dia terlihat saat marah, seakan bagaikan hewan yang akan menerkam mangsanya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.